Oke, baik teman-teman semua, kita bisa mulai mungkin ya, sambil nanti teman-teman yang belum datang mungkin akan menyusul gitu. Jadi, di step awal aku pengen jelasin nih gimana caranya untuk apply beasiswa LPDP di portal LPDP, karena memang untuk tahun ini akan banyak perubahan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman sebelumnya daftar beasiswa LPDP, dengan yang sekarang itu secara portal maupun secara requirement itu sedikit beda gitu. Jadi aku akan jelasin secara lengkap gitu teman-teman. Nah, untuk apply-nya mungkin paling mudah itu lewat website yang ini aja nih, lpdp.kemenq.go.id gitu. Nanti teman-teman bisa langsung klik apply now gitu ya. Nah, di sini di apply now nanti ada pilihannya buat akun baru atau memang yang udah ada gitu. Nah, aku simulasikan untuk teman-teman yang memang baru banget gitu ya untuk apply beasiswa LPDP. Di awal itu perlu membuat akun. Apa aja info yang perlu diisi. Yang pertama itu email gitu ya. Nanti teman-teman bisa isi email teman-teman di sini. Yang pasti email yang digunakan dan teman-teman paling update nih di email itu. Karena nanti semua informasi akan masuk ke email gitu. Selanjutnya, jangan lupa untuk isi password gitu ya, yang mudah aja, tapi yang mungkin teman-teman kira-kira aman nih gitu, karena kan ini menyangkut data pribadi itu, jadi aku saranin yang memang mudah dan aman gitu. Nah, setelah mengisi ini, nanti akan teman-teman diarahkan untuk klik menu selanjutnya. Nah, di menu selanjutnya, ini teman-teman perlu memasukkan nama lengkap gitu ya. Tapi ini akan terkoneksi dengan NIK teman-teman gitu. Jadi mungkin siapkan dulu nih KTP, terus juga KK, karena di sini nanti akan perlu beberapa informasi ya, terutama nama dan NIK itu harus sinkron gitu. Terus nanti memasukkan nomor KK juga di sini. Jadi ada NIK, nomor induk teman-teman, terus KK itu biasanya di kartu keluarga di bagian atas, terus nanti tempat lahir gitu ya, sama tanggal lahir dan jenis kelamin. Nah, semua informasi ini harus sama dengan yang ada di KK gitu. Jadi siapkan KK teman-teman sebelum apply gitu. Nanti kalau udah mengisi semuanya, itu tinggal klik verifikasi data gitu. Nanti kalau udah selesai akan masuk langsung ke portal LPDP-nya. Nah, di sini karena simulasi, jadi aku sebelumnya udah buat akun nih teman-teman. Nanti kalau teman-teman mungkin ada kendala di akunnya, nanti bisa WhatsApp ke LPDP-nya di nomor ini 0811 8005 373 gitu. Nanti akan dibantu kok gitu. Nah, selanjutnya setelah klik selanjutnya atau verifikasi data, nanti teman-teman langsung diarahkan ke menu LPDP gitu. Jadi seperti ini kurang lebih tampilan awalnya gitu ya. Perlu lengkapi profil, CV sebelum mendaftar gitu. Jadi teman-teman nanti sebelum mengisi program yang mau diambil apakah magister atau doktoral atau spesialis, perlu klik aja nggak profile, nanti akan masuk nih di menu yang ini. Nah, ada cukup banyak yang perlu diisi, jadi harapannya teman-teman punya waktu yang cukup nih, kisaran mungkin 30 menit untuk mengisinya gitu. Jadi ada informasi pribadi ya, nama, jenis kelamin, status menikah, agama, golongan darah gitu ya, terus nomor HP. Terus nomor HP ini yang terkoneksi dengan WhatsApp gitu ya teman-teman. Jadi nanti ada verifikasi kode OTP yang dikirim melalui WhatsApp gitu. Terus pekerjaan diisi juga, pekerjaan teman-teman apa, bisa fresh grade kalau memang yang baru banget lulus gitu ya. Terus nanti perlu mengisi alamat sesuai KTP gitu. Terus kalau teman-teman domisilinya beda, ini juga perlu diisi. Akun sosial media ini harus diisi minimal 1 gitu ya, jadi nggak bisa dikosongin. Selanjutnya pendidikan terakhir gitu, apakah teman-teman S1 atau S2 gitu ya, tergantung nanti jenjang yang mau diambil. Selanjutnya selain jenjangnya, perlu memasukkan tahun lulus, terus kampusnya apa, jurusannya apa, IPK-nya berapa, terus jumlah SKS ini perlu dimasukkan juga. Udah, setelah itu kalau teman-teman dari kampus luar negeri itu perlu konversi ke IPK gitu. Karena kan ada yang IPK-nya 5 gitu ya kalau di luar negeri gitu ya. Jadi memang perlu penyesuaian.
gitu. Nanti klik aja selanjutnya. Di sini ada beberapa data gitu. Ini terkait keluarga sih. Jadi ayah gitu ya, pekerjaannya apa, pendidikan terakhir apa, tanggal lahir berapa gitu ya, nomor HP-nya berapa, pendapatan berapa, itu diisi. Selanjutnya ibu apakah masih hidup atau mungkin sudah meninggal, itu perlu diisi juga. Terus nama ibu, terus PNS atau mungkin pekerjaan, pendidikan, tanggal lahir, alamat, dan juga pendapatan gitu ya. Terus kalau teman-teman yang udah nikah nanti perlu masukkan juga data pasangannya gitu, sesuai nik ataupun sesuai kakak gitu teman-teman. Terus ini tanggal lahir suami atau istri sama sih sebenarnya di sini terkait keluarga dan pasangan gitu. Nanti teman-teman kalau udah klik aja next gitu ya. Terus di sini memasukkan data diri nih, terutama riwayat pekerjaan. Nah, di sini pendidikan teman-teman apa, terus kampusnya apa, tahun masuk, tahun lulus, IPK sama nomor ijazah. Selanjutnya riwayat pekerjaan juga bisa dimasukkan. Kalau emang lebih dari satu itu bisa juga gitu. Selanjutnya setelah tadi riwayat pekerjaan, di sini perlu mengisi pengalaman organisasi atau pendidikan gitu ya. Jadi organisasi yang dipakai itu nggak cuma di perguruan tinggi kalau teman-teman yang mau lanjut S2 gitu ya, tapi dari SMP, SMA itu bisa dimasukkan juga gitu. Terus organisasi luar atau sosial ini kalau teman-teman aktif di kegiatan luar gitu ya, misalnya Karang Taruna atau mungkin KNPI dan lain sebagainya ya yang di luar sekolah atau kampus itu bisa dimasukkan juga gitu. Selanjutnya ini adalah riwayat, beberapa riwayat ya terkait achievement, prestasi apa aja nih yang udah didapat, tingkat apa, penyelenggaranya siapa, itu bisa dimasukkan sebanyak mungkin. Terus kemampuan bahasa. Nah, ini kalau teman-teman yang udah punya IELTS atau TOEFL itu bisa dimasukkan ke sini gitu. Tapi untuk submitnya atau uploadnya itu nanti gitu ya, teman-teman. Jadi cuma memasukkan data. Terus kalau ada pengalaman workshop atau kayak pelatihan itu bisa dimasukkan juga. Terus kalau teman-teman yang punya research atau penelitian itu bisa dimasukkan juga. Nah, kalau teman-teman yang udah punya publikasi, buku, jurnal, makalah itu bisa dimasukkan juga gitu. Terus kalau ada konferensi atau seminar itu bisa dimasukkan juga. Terus penghargaan juga boleh dimasukkan gitu ya kalau teman-teman ada gitu. Terus terakhir tuh pertanyaan ya. Kalau teman-teman mungkin udah pernah dapat beasiswa baik dalam negeri ataupun luar negeri itu bisa dimasukkan. Misalnya kalau di kampus banyak ya beasiswa. Misalnya satu ada beasiswa bidik misi kalau dulu ya, atau mungkin BI, Super Semar dulu ya. Jadi mungkin bisa dimasukkan juga gitu. Jadi nggak hanya beasiswa yang dari government, tapi yang dari lokal atau institution itu juga boleh dimasukkan gitu. Nah kalau ini udah semua, nanti klik aja firman perubahan. Jadi kita udah bisa ke next step-nya yaitu pemilihan kampus dan juga programnya. Karena kalau belum mengisi ini nanti beberapa step itu perlu untuk mengisi gitu. Lengkapi karena banyak yang magister, aku ambil yang magister, tapi nanti feel free aja yang mau ambil doktoral atau PhD untuk discuss. Di sini ada beberapa menu, ada magister, doktor gitu ya, atau spesialis gitu. Nah, aku pilih yang magister ya teman-teman. Nah, sebelum itu mungkin bisa dibaca juga nih, ada nanti itu perlu upload ya beberapa jasa, transkrip nilai, LOE kalau udah ada ya yang unconditional bukan yang kondisional, terus sertifikat bahasa sama dokumen lainnya gitu. Dokumen lainnya itu mungkin supporting dokumen kalau misalnya teman-teman dari luar negeri terus ada penyetaraan itu bisa dicantumkan gitu. Nah, klik aja daftar sekarang. Di sini di yang tadi
megabyte gitu ya per dokumen gitu. Jadi mungkin kalau yang ukurannya masih lumayan besar bisa dikompres dulu jadi maksimal 2 mega. Terus ini beberapa hal yang mungkin perlu dilengkapin. Sama ini ada personal statement. Ini yang baru banget ya teman-teman. Kalau sebelumnya kan lebih ke contribution statement, ini bisa coba siapkan dulu gitu. Terus ini kalau teman-teman perlu panduan bisa aja lihat booklet gitu ya. Nanti bisa dicoba. Oke, di sini lumayan enak sih. Jadi ada stepnya ya, dari step 1 sampai step 9 gitu ya, apa aja. Nah, misalnya teman-teman mau ambil nih, kan kita udah tahu nih ya, LPDP untuk sekarang ada yang STEM, industri strategis, atau social science gitu, atau share gitu ya. Ada juga yang co-funding, kerjasama khusus, dan lain sebagainya. Tapi aku coba yang STEM dulu aja ya teman-teman. Tapi untuk yang lainnya, sebenarnya akan sama tampilannya. Nanti pilih aja program yang teman-teman pilih, gitu. Terus ini industri strategis. Jadi milih apa nih gitu. Aku coba pilih digitalisasi. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja. Jadi nanti kalau milih digitalisasi otomatis pilihan kampusnya memang terkait dengan digitalisasi gitu ya. Jadi memang pastikan teman-teman yang mau yang mana. Terus ada question juga. Sudah punya LOE atau belum gitu. Misalnya kalau sudah itu nanti perlu submit LOE-nya. Minimal satu aja cukup gitu. Tapi kalau belum punya ILO-nya gitu, aku coba yang belum punya gitu ya teman-teman. Nah di sini belum punya LOE nanti pilih aja, terus udah. Nah di sini tinggal pilih nih, apakah teman-teman masuk ke kategori afirmasi atau enggak. Afirmasi itu beberapa daerah gitu ya, yang daerah 3T terutama, terus yang putra-putri Papua itu masuk ke afirmasi gitu ya. Jadi nanti teman-teman perlu cek status teman-teman gitu. Terus nanti next aja selanjutnya. Nah, di sini nih kita bisa milih mau tujuan dalam atau luar negeri. Misalnya aku coba luar negeri gitu ya. Terus ini ada pilihan juga pendanaannya tuh mau partial atau fully funded gitu. Aku coba pilih yang fully funded, tapi feel free kalau teman-teman mau coba partial nanti bisa coba gitu ya. Karena pasti peluangnya akan lebih besar gitu. Nah, di sini ada programnya, ada yang single degree atau double degree. Nanti perlu lihat di list uninya yang dari LPDP gitu ya, perlu dimasukkan gitu. Apakah single degree atau double degree. Aku coba pilih dulu ya. Saya single degree di US misalnya, terus kampusnya Boston University misalnya. Nah, ini jurusannya akan langsung menyesuaikan dari program yang teman-teman pilih gitu. Misalnya aku pilih MA in Mathematics gitu, terus misalnya double degree, aku pilih Indonesia misalnya ya. Nah, terus jadi boleh nih milih untuk yang double degree atau single degree itu bebas teman-teman, jadi nggak dibatasin. Terus ini pilihan kampusnya. Nah, ini udah package sih harusnya, sebentar, informatik gitu ya. Terus universitas keduanya ini Singapura, jadi otomatis sih SMU untuk pilihan keduanya. Terus ini School of Computing and Information System gitu. Nah, terus aku coba single degree lagi aja, misalnya Australia gitu ya. Jadi pilih aja nih kampus itu ya mau kapan gitu, kira-kira mau tahun ini atau tahun depan gitu. Kalau tahun ini bisa 2026 gitu ya, karena kan banyak program yang start di Agustus atau September gitu ya. Ini bulannya aku pilih coba September aja kira-kira. Nanti klik next aja, proses. Terus ini pilih program studi. Nah, ini teman-teman nanti perlu penyesuaian nih. Kira-kira teman-teman tuh yang mana gitu? Apakah masih ongoing untuk master, doktor, atau spesialis, atau sekarang masih sarjana belum menempuh magister gitu ya? Aku pilih yang ini aja. Jadi sebelumnya belum pernah S2, tapi kalau udah pernah mungkin nanti bisa disesuaikan aja ya.
gitu teman-teman. Terus ini recommendation letter. Nah, ini sifatnya opsional teman-teman untuk recommendation letter. Bisa milih tidak ada surat rekomendasi atau mengisi formulir. Kalau mengisi formulir nanti cuman mengisi data dari pemberi rekomendasi gitu ya. Misalnya nama, relasi dengan kamu, terus jabatannya apa, nomor telepon, email gitu ya. Terus dia instansinya apa gitu. Terus kalau misalnya mau upload itu juga bisa gitu. Jadi tadi ada pilihannya. Ini kalau teman-teman yang memang punya metode upload gitu. Terus upload dokumen, surat rekomendasi. Nah, ini ada beberapa ya. Ya sama sih. Pemberi rekomendasi, instansinya apa, jabatan, nomor handphone, email, tahun rekomendasi, bulan gitu ya. Surat rekomendasi dari toko atau akademik. Nah, ini mungkin agak membingungkan gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman mau pakai surat rekomendasi, aku saranin pakai penomoran formal gitu ya. Jadi nanti nomornya itu bisa dimasukkan ke sini gitu. Tapi kalau beberapa case kan nggak ada gitu ya. Jadi saran aku kalau mau pakai surat rekomendasi, pakai yang formal dengan penomoran yang formal gitu. Biasanya beberapa instansi akan punya tuh gitu. Terus ini tanggal ya, tinggal nanti upload maksimal 2 MB gitu. Karena ini cuma contoh, biar mudah, aku pilih yang tidak ada surat rekomendasi. Terus ini selanjutnya esai gitu ya. Esai untuk kembali ke Indonesia, aku coba ini dulu ya, isi dulu sebentar. Ini esainya itu berapa panjangnya? Itu 1.500 sampai 2.000 kata gitu ya teman-teman. Jadi ada dua esai. Yang pertama itu esai untuk komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi gitu ya. Terus satu lagi esai tentang personal statement gitu. Nih nanti ada tipsnya juga kalau teman-teman mau bisa klik di sini ya. Jadi lebih ya gunakan bahasa formal, struktur esai yang jelas gitu, sertakan contoh konkret, ejaan, terus untuk jumlah katanya 1.500 sampai 2.000. Ini ada 1.500 minimal, jadi memang kurang kata gitu ya, nanti perlu tambahin lagi gitu. Nah, ini udah sesuai gitu, jadi minimal 1.500 kata gitu. Nah, untuk personal statement sama gitu. Sama, jadi 1.500 minimal, maksimal 2.000. Terus bedanya apa sih komitmen kembali ke Indonesia, rencana studi dan rencana kontribusi gitu ya. Sebenarnya bedanya tuh lebih ke kalau komitmen kembali ke Indonesia, rencana studi dan rencana kontribusi ini lebih ke keinginan teman-teman nantinya untuk belajar di sana tuh ngapain gitu ya. Terus juga nanti setelah balik mau ngapain. Jadi lebih ke future plan-nya gitu. Sedangkan kalau personal statement dia tuh lebih menerangkan kondisi kita saat ini, lebih ngomongin past and present gitu. Jadi ngomongin apa sih hal-hal yang memang konkret di masa lalu yang mendukung untuk kita itu layak untuk dapat beasiswanya. Jadi lebih ngomongin past and present. Tapi kalau komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasar studi dan rencana kontribusi itu lebih ngomongin future-nya nanti gitu. Jadi itu sih perbedaan simpelnya. Tapi nanti kita bisa banget bahas lebih deep gitu ya, karena butuh sesi yang lumayan panjang gitu. Tapi untuk pengisiannya seperti itu ya. Nanti tinggal klik aja, kalau udah klik next gitu ya. Nah, di sini ada tadi upload dokumen gitu. Nanti teman-teman perlu upload gitu ya untuk dokumennya. Misalnya aku pilih ini deh untuk contoh aja. Jadi biar bisa upload. Sorry. Uh, Ntar ya teman-teman. Ini untuk dokumennya. Oke, misalnya ini aja deh. Jadi ini harus diisi semua. Yang pertama KTP teman-teman gitu ya. Terus nanti bisa masukin nomor KTP-nya, terus tanggal terbitnya gitu. Terus selain itu ini perlu tadi
dokumen tambahan lagi, kita coba upload ya. Atau S1, atau mungkin teman-teman yang belum lulus itu bisa pakai SKL gitu. Sama perlu nomor dokumen, terus juga tanggal terbit gitu. Selanjutnya ada scan dokumen lain. Ya, itu untuk transkrip nilainya teman-teman. Sama perlu nomor dan juga perlu tanggal gitu ya teman-teman. Terus terakhir surat pendanaan, sertifikat bahasa asing, bisa IELTS, TOEFL gitu ya, atau TOEFL ITP kalau yang daftar dalam negeri itu bisa kok gitu. Nah, nanti udah nih, udah selesai, tinggal selanjutnya. Nah, teman-teman akan dapat ringkasan gitu ya, ringkasan dari aplikasi teman-teman apakah udah sesuai atau belum gitu. Kalau udah sesuai nanti tinggal klik ini aja nih, pernyataan beasiswa LPDP gitu. Nah, pernyataannya itu nanti bisa di-download, jadi surat pernyataan kayak gini, isinya menerangkan ya kita patuh kepada Pancasila gitu ya, tidak pernah berbuat yang misalnya melanggar konstitusi gitu ya, tidak pernah berpindah warga negaraan, tidak akan menerima beasiswa lain, tidak menggunakan sosial media untuk menyampaikan informasi yang nggak jelas gitu, tidak pernah atau terlibat dengan masalah hukum gitu ya. Jadi ada beberapa norma yang perlu dibaca. Nih, terus juga bersedia untuk tidak bekerja selama studi gitu. Jadi ini masuk ke poinnya. Terus bersedia kembali ke Indonesia selama 2N+1 gitu ya, kurang lebih 2 kali masa studi. Kalau misalnya studinya 2 tahun gitu ya, untuk master berarti minimal 4 tahun gitulah ya. Terus kembali ke kontribusi provinsi ini tadi teman-teman yang memang dari daerah afirmasi, terus sebagai pendaftar yang sedang menjalani ongoing bersedia untuk, nah ini ada cukup banyak poin-poinnya gitu. Nanti teman-teman kalau udah tinggal klik saya setuju aja gitu. Tapi karena ini cuman untuk contoh, jadi aku nggak klik. Nanti kalau ada klik saya setuju, otomatis aplikasi teman-teman akan tersubmit gitu ya. Udah tinggal menunggu pengumuman aja. Gitu teman-teman. Jadi nanti next step-nya tinggal pantau via email dan juga ikutin jadwal yang udah ditentukan.